Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Kimchi Kimia Ceria. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kenaikan titik didih. Pernah nggak sih kalian menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan saat memasak air? Pastinya kalian malas kan untuk melakukannya. Lalu bagaimana sih kondisi air dikatakan telah mendidih itu? Yuk kita bahas. Seperti biasa yang kita lihat, air dikatakan mendidih ketika banyak gelembung air yang bergejolak ketika dipanaskan. Sebuah zat itu akan mendidih ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Jadi, titik didih larutan adalah temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Titik didih yang diukur tanpa memperhitungkan pengaruh tekanan disebut dengan titik didih normal. Titik didih normal ditetapkan berada pada 760 mm Hg, yaitu tekanan rata-rata pada permukaan laut. Proses terjadinya pendidihan diawali ketika kita mulai memanaskan sebuah zat. Misalnya saat kita memanaskan air, partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Pada saat air mencapai temperatur 100 derajat Celcius, tekanan menjadi 1 atm sama dengan tekanan udara di luar. Hal ini menunjukkan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Lalu bagaimana jika ke dalam air ditambahkan zat terlarut, misalnya gula pasir? Partikel-partikel gula pasir akan menghambat proses penguapan molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air sama dengan tekanan udara luar diperlukan temperatur yang lebih besar lagi. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan zat terlarut, maka titik didih larutan akan naik. Jadi, kenaikan titik didih larutan dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih larut. Secara umum, rumus kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, atau delta TB sama dengan TB dikurangi TB 0. Secara umum, semakin banyak zat terlarut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaan untuk menentukan perubahan titik didih sebanding dengan hasil kali molalitas dengan nilai Kb pelarut. Untuk larutan non-elektrolit, rumusnya adalah delta TB sama dengan M kali Kb. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, delta TB sama dengan M dikali Kb dikali I. Di mana di sini TB larutan adalah titik didih larutan, TB pelarut adalah titik didih pelarut, delta TB adalah kenaikan titik didih, M adalah molalitas larutan, Kb adalah tetapan kenaikan titik didih molal, dan I adalah faktor Van Hoff. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama, dimasukkan 18 gram glukosa dengan mR 180 ke dalam 1000 ml air. Massa jenis air sama dengan 1 gram per mili dan Kb air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Kemudian tentukan titik didih larutan tersebut. Pembahasan. Dari soal tadi diketahui kalau gram glukosa adalah 18 gram dengan mR 180, volume air adalah 1000 ml, rho air adalah 1 gram per mili. Mula-mula dicari massa air terlebih dahulu dan didapatkan 1000 gram. Lalu dicari delta TB dan didapatkan sebesar 0,052. Selanjutnya adalah dicari TB dan didapatkan sebesar 100,052. Lalu contoh soal yang kedua, asam benzoat dengan mR 122 sebanyak 12,2 gram dilarutkan dalam 122 gram etanol. Hal itu menyebabkan kenaikan titik didih 1. Besarnya tetapan kenaikan titik didih molal etanol adalah pembahasan. Nah, dari soal tadi diketahui jika C6H5COOH adalah 12,2 gram dengan mR asam benzoat adalah 122, etanol adalah 122 gram dan delta TB 1 derajat Celcius. Kemudian mula-mula dicari
memakai rumus delta TB terlebih dahulu, kemudian nanti ditemukan KB-nya sebesar 1,22. Nah, untuk mengenal titik didih lebih dalam lagi, mari kita bahas gambar-gambar pada slide ini. Nah, gambar 1 merupakan proses distilasi. Distilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat larutnya, suhu dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan parutnya. Jadi sangat penting sekali mengetahui titik didih zat larut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga dilakukan untuk mengklasifikasikan bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan pada gambar 2 adalah penambahan garam ketika memasak. Pada umumnya, ketika sedang memasak atau merebus sesuatu, penambahan garam biasanya dilakukan setelah air mendidih. Hal ini bertujuan mencegah agar pada proses pemasakan terjadi lebih lama. Penambahan garam ketika larutan belum mendidih akan menaikkan titik didih larutan, sehingga proses memasak akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, di sini juga ada quotes nih buat teman-teman kimchi dari Arthur Wilsley. Orang bijak belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Baik, sekian video hari ini. Buat teman-teman kimchi yang mau belajar lebih dalam lagi tentang kenaikan titik didih, bisa klik link rujukan di description box. Dan bagi yang ingin berlatih soal juga bisa klik link latihan soal. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!